Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik, kita ketemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah akuntansi syariah. Kita masih membahas masalah akuntansi murabahah. Minggu kemarin kita membahas tentang akuntansi murabahah untuk menjual. Kemudian minggu ini kita membahas akuntansi murabahah untuk pembeli. Sebelum kita mulai perkuliahan pada masing-masing jadwalnya adik-adik, mari kita baca Fatihah bersama-sama. Semoga ada manfaat yang bisa kita peroleh, cita-cita kita bisa tercapai semuanya dan selalu diberi kesehatan. Al-Fatihah. Kita mulai saja. Oke. Nah, untuk akuntansi pembeli akhir, pasti adik-adik juga masih ingat betul kan kemarin mengenai siapa nih pembeli, siapa penjual, kapan jadi pembeli dan kapan jadi penjual. Oke. Ada yang kemarin kita kenalan sama yang pembeli akhir namanya Aminah, kemudian lembaga keuangan syariahnya namanya Ridho Gusti, kemudian pemasoknya namanya Barokah, PT Barokah kalau nggak salah. Nah ini kemarin ceritanya nih, jadi ceritanya kan pembelian jual beli mobil kijang. Nanti nggak jauh beda, apa kasus-kasusnya yang ada di sini juga nggak jauh beda. Oke, kita coba. Yang pertama, nih bahas akun-akunnya, saya kira adik-adik pasti sudah tahu. Oke nih, nah mengenai pembayaran uang muka kepada penjual. Oke, mengenai pembayaran uang muka kepada penjual. Kalau kemarin, oke, diingat betul ya. Ini kita membahasnya cara mencatatnya oleh pembeli, bukan penjual. Kalau kemarin penjual LKS Ridho Gusti berarti kalau ada pembayaran uang muka berarti dia dapat penerimaan nih. Kalau sebagai penjual ya ada duit kasnya masuk. Kemudian kalau sebagai pembeli berarti dia mengeluarkan duit. Oke, kita lihat contohnya di 4.39 nih. 4.39 contohnya tanggal 5 Januari 2007 Aminah membayar uang muka atas pembelian barang sebagai tanda keseriusannya kepada LKS Ridho Gusti sebagai kesepakatan 20 juta. Maka jurnalnya seperti apa? Oke. Maka jurnalnya seperti ini. Jadi piutang uang muka pada kas. Karena yang nyatet ini adalah pembeli, jadi dia ngeluarin duit. Beda lagi kalau penjual, berarti kasnya di debit. Oke, selanjutnya masih sama. Nah ini terkait dengan pembatalan pesanan nih 4.40. Oke nih. Nah seandainya tadi kan udah bayar DP nih, udah bayar DP uang muka tanda jadi, nominalnya 20 juta. Nah, seandainya gimana Pak kalau ternyata setelah akad terjadi, setelah dibayarkan tanda keseriusan, ternyata ada pembatalan nih Pak. Nah, seperti contoh kasus 4.40 atas pembatalan pesanan murabahah yang dilakukan oleh Aminah, LKS sebagai penjual mengalami kerugian sebanyak 10 juta. Kerugian tersebut dipotongkan dari uang muka dan sisanya dikembalikan pada Aminah. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatannya ini, kasusnya Aminah sama LKS Ridho Gusti di contoh 4.40 ini, kerugian apabila terjadi kerugian akibat pembatalan, maka dibebankan oleh pembeli akhir, dibebankan pada Aminah dalam kasus ini. Jadi tadi udah DP nih 20 juta. Sementara ada kerugian 10 juta. Diambil dari mana kerugiannya itu? Maka dari DP itu. Jadi udah bayar 20 juta buat tanda keseriusan, ternyata ada kerugian karena pembatalan. Jadi sisanya 10 juta. Ini 10 juta. Nah, 10 juta ini dikemanain? Dibalikin ke Aminah. Oke. Nah,
Oke, sehingga sekarang Aminah gimana nyatetnya dong? Berarti Aminah dapat duit 10 juta kembalian dari tanda keseriusan atau uang muka kemarin dan juga ngakuin kerugian. Jadi jurnalnya kas kerugian pesanan murabahah pada piutang uang muka murabahah 20 juta. Kerugiannya, beban kerugiannya dibebankan masuk ke laporan laba rugi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan seandainya dalam kasusnya Aminah yang dibatalkan akibat yang merugi akibat dibatalkan ini, kasusnya kan uangnya masih sisa, Pak. Nah, kalau ternyata ruginya lebih besar, lebih gede, gimana? Siapa yang menanggung? Oke. Sekali lagi, balik lagi, sesuai dengan kontrak di awal. Siapa yang menanggung? Oke, nah misalnya nih di kasus 4.41 nih, tanggal 10 Januari 2007, LKS sebagai penjual menyampaikan bahwa atas pembatalan pesanan murabahah yang dilakukan oleh Aminah, LKS mengalami kerugian sebanyak 25 juta. Nah, kekurangan kerugian menjadi tanggung jawab Aminah sebagai pembeli untuk menggantinya. Nah, kasus tadi dibatalkan, dia udah DP 20 juta. Nah, tapi ruginya cuma 10, jadi masih sisa. Nah, kasusnya ini beda, 4.41. Dia dibatalkan, cuman ruginya 25 juta, padahal dia DP tadi cuma 20 juta. Nah, 5 jutanya ini ikut siapa? Sesuai kesepakatan awal. Kalau kesepakatannya Aminah sama LKS Ridho Gusti ini, yang nanggung adalah Aminah. Nah, maka dari itu, jurnalnya adalah nih, kerugian pesanan murabahah pada hutang LKS dan piutang uang muka murabahah. Hutang di kredit artinya hutangnya bertambah. Jadi Aminah masih punya tanggungan. So, Aminah sebagai pembeli masih punya tanggungan kepada LKS Ridho Gusti. Itu. Oke, lanjut ke penerimaan dan pengakuan hutang harga barang. Oke. Kalau kemarin kalau kemarin ketika penjual ada 3 pengakuan kan. Saat ada 3 pengakuan keuntungan. Saat penyerahan barang, kemudian secara proporsional tiap pembeli membayar angsuran, kemudian yang terakhir saat pokok hutang ini sudah dilunasi. Oke, itu pengakuan keuntungannya. Tapi untuk penerimaan barang dan pengakuan harga barang yang digunakan oleh pembeli di kasus ini adalah Aminah, itu dilakukan secara proporsional. Oke, nih contohnya nih. Contohnya, ini pengakuan saat apa ini? Pengakuan saat apa nih? Sebentar. Melakukan Oke. Oh, saat ini. Saat penyerahan barang. Oke. Jadi saat penyerahan barang nih, di nyatetnya gimana? Ini contohnya. 4.42. Penerimaan barang. Saat penerimaan barang. Pada tanggal 16 Februari 2007, Aminah dan LKS Ridho Gusti melakukan jual beli mobil Kijang. Harga jualnya sama, 164. Marginnya juga masih sama, kasusnya 24 juta. Kemudian harga pokok mobil Kijangnya 140 juta. Dan DP yang dilakukan oleh Aminah 20 juta. Kasusnya masih sama seperti kemarin ya, adik pasti masih ingat semuanya. Jurnalnya gimana? Saat Aminah melakukan jurnalnya seperti apa? Oke, karena saat penerimaan barang dilakukan penyerahan dari LKS Ridho Gusti kepada Aminah, maka Aminah mengakui adanya penerimaan aset atau persediaan. Oke. Jadi asetnya bertambah 140 juta dan juga mengakui beban murabahah tangguhan senilai 24 juta. Nah,
hutang murabahahnya 164 juta. Kenapa hutangnya masih 64 juta, Pak? Karena belum dibalik. Jadi setelah itu kemudian Aminah melakukan jurnal juga, hutang murabahah di debit pada piutang uang muka murabahah. Ini kenapa kok ada 20 juta? Karena sudah dilakukan DP, pembayaran uang muka tadi. Jadi mengurangi hutang murabahahnya si Aminah. Gitu. Kemudian mana nih? Pembayaran angsuran. Oke. Saat pembayaran angsuran. Nah, seperti di awal tadi menjelaskan, kalau saat pembayaran angsuran, kemarin penjual bisa mengakui dengan keuntungan dengan 3 metode. Tapi kalau pembeli ini mengakuinya dengan cara proporsional saat membayarkan angsuran. Misalnya nih, contoh 4.44. Pada tanggal 16 Maret 2007, Aminah melakukan pembayaran hutang murabahah yang telah jatuh tempo. Oke, jatuh tempo ya, karena di awal tadi ini ya, tanggal 16 Maret harus bayar 60 juta. Nah, ini tanggal 16 Maret, dia udah bayar 60 juta. Nyatetnya gimana? Hutang murabahahnya berkurang, kemudian kasnya juga berkurang, 60 juta. Nah, berarti kan belum mengurangi beban murabahah tanggungannya. Nah, makanya ini ada yang namanya beban murabahah pada beban murabahah tanggungan. Padahal di kasus tadi, Pak, kan cuma nyebutin 60 jutanya aja, bayar angsurannya aja. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Makanya kenapa mengakui secara proporsional. Salah satunya rumusnya adalah menggunakan ini. Jadi marginnya dibagi hutang murabahahnya dikalikan dengan angsuran yang dibayarkan. Ketemunya margin yang dibayarkan 10 juta. Gitu. Ini 144 ini dari mana? Dari 164 dikurangi uang muka yang dibayarkan. Jadi sebelum bayar 60 juta ini, dia masih punya utang 144 juta. Karena baru bayar DP 20 juta. Begitu juga seterusnya ketika bayar periode angsuran-angsuran seterusnya. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir mana nih? Pembayaran denda. Oke, pembayaran denda yang seperti yang kemarin. Kalau pembayaran denda yang kemarin di pencatatannya penjual, maka dia menerima duit. Jadi kasnya bertambah. Tapi sebaliknya, kalau di bagian pembeli, Aminah contoh 4.49. Kita lihat. 4.49 mana nih? Nah ini. 4.49. Aminah dan Ridho Gusti sepakat apabila terlambat dalam membayar angsuran akan dikenakan denda. Dana yang akan disetorkan juga dana kebajikan. Oke. Ternyata ada nih keterlambatan, akhirnya udah bayar 500.000. Nah, maka pencatatannya dia beban denda murabahah pada kas karena dia mengeluarkan duit. Oke. Jadi seperti itu untuk pertemuan kali ini. Ini relatif lebih cuma menambahin aja, yang lebih lengkap masih di penjual kemarin. Jadi logika berpikirnya seperti itu. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan, adik-adik silakan bertanya di WA grup. Kita nggak membatasi waktunya. Lagi ada pertanyaan, maka akan sebisa mungkin akan saya jawab. Terakhir dari saya, terima kasih dan sampai ketemu di minggu depan. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.